Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita kembali ibadah online ya Bapak Ibu. Kami di tempat ini tetap melayani Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap melakukan ibadah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan pagi hari ini supaya ibadah kita diberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang memimpin setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Hanya Dia juru selamat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus.
apabila setiap kami ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu bekerja atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung di bawah kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sembuh, pagi hari ini kami sehat. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang luar biasa pagi hari ini atas setiap kami Bapa. Setiap kami yang mengalami kelemahan Tuhan Yesus, mungkin kekhawatiran, mungkin kebimbangan, apapun itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menguatkan iman percaya kami kepadamu. Ajar setiap kami untuk mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mengalami kekurangan Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber berkat itu Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan karena kami punya sumbernya. Yes, kami percaya kami akan terus naik tidak turun. Kami akan senantiasa jadi kepala bukan ekor. Kehidupan kami akan senantiasa diberkati. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus ada di dalam setiap kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami semua jemaat-Mu, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya sukacita surga memenuhi setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, karena kasih-Nya sungguh mempesona. Haleluya. Dia yang menghapuskan segala ragu kita, karena perbuatannya dahsyat dan ajaib. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku.
Kasih Tuhan begitu besar untuk saudara dan juga untuk saya. Amin. Tiada bandingannya kasih setia Tuhan. Haleluya. Yes. Kasihnya tercurah. Haleluya. Sama-sama katakan begitu besar. Begitu besar kasih tak terkira bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Haleluya. Yuk pujikan yuk, begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar kasih tak terkira bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Yes, begitu besarnya kasih setia Tuhan bagi kita, saudara. Karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. Bahkan Dia peduli atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh kami tidak mampu untuk membalasnya, Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Biar lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami boleh memancarkan kasih Kristus itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan pewahyuan yang baru Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati mulut lidah bibirnya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah berasal daripada-Mu. Setiap firman yang disampaikan boleh membangun jemaat-Mu, boleh menguatkan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami yang mendengar maupun yang menyampaikan boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya saudara sekalian semua sehat dan bersukacita, tidak kurang semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam beribadah kepada Dia. Memang saudara kita baru saja sudah kehilangan saudara kita, anak kita, Mika, yang kita kasihi. Dan kemudian kita kehilangan lagi seorang sahabat, seorang saudara kita, yaitu Pak David. Saudara, memang kita sedih ya saudara, begitu banyak orang-orang di sekitar kita satu persatu meninggalkan kita. Saudara, tetapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan yang terbaik buat kita. Waktunya adalah waktu yang terindah bagi saudara dan saya. Kita semua punya waktu yang sendiri di hadapan Tuhan. Mungkin waktu saya berapa tahun kemudian atau kapanpun saya nggak tahu saudara. Karena semua itu adalah misteri. Yang penting saudara, kapanpun kita dipanggil, kita sudah siap. Kita bersyukur saudara, 1 jam kira-kira sebelum Pak David dipanggil pulang ke rumah Bapak, kami sempat berdoa. Karena Tuhan memberikan golden time bagi Pak David, sehingga kami punya kesempatan untuk berdoa dan Pak David mengaminkan semua doa itu dengan semangat. Dan saya percaya bahwa Pak David sudah ada di dalam tangan Tuhan. Memang saudara, pandemi yang mengganas ini kita jangan meremehkan, tapi kita juga jangan ketakutan saudara. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas segala sakit penyakit COVID. Dia berkuasa atas semua yang ada di dunia ini, saudara. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa kok tidak kumpul-kumpul? Saudara, teman-teman saya juga bertanya, kenapa kok nggak berani kumpul-kumpul? Saya mengatakan bahwa kita itu jangan mencobai Tuhan. Teman saya mengatakan, nggak apa-apa kita duduknya agak berjauhan. Kita harus mentaati protokol kesehatan saudara, karena memang itu diwajibkan oleh pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah saudara, memakai masker kalau berhadapan dengan orang lain saudara, kecuali di rumah seperti saya ini saudara, rekaman sendirian saya nggak pakai masker saudara. Karena wabah ini bukan hanya melanda orang kota. Siapa yang bilang saudara, wabah itu hanya melanda orang kota? Saya punya seorang sahabat, saya kaget ternyata dia juga kena COVID saudara. Dan dia bercerita bahwa awal dia kena COVID karena dia pulang kampung. Dia melihat bapaknya terjatuh dan dia harus merawat bapaknya. Jadi di masa tuanya dia bilang, saya harus bisa merawat bapaknya. Akhirnya dia pulang ke kampung saudara,
Di kampung dia merawat bapaknya, ternyata dia kena saudara dari saudara-saudaranya. Orang tuanya pun juga kena, sampai hari ini belum sembuh saudara. Jadi dia menyangka bahwa di kampung itu nggak mungkin bisa kena COVID, apalagi di dalam keluarga sendiri. Saudara, siapapun orang-orang di sekitar kita, kita harus waspada. Kita harus waspada karena kita kan nggak tahu mereka berhubungan dengan siapa saja, kita nggak tahu. Saudara. Yang penting kita tetap harus percaya bahwa Tuhan melindungi dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Siapapun saudara tidak pandang bulu. Kalau Tuhan waktunya memanggil ya Tuhan manggil saudara. Ada seorang yang kaya raya di Malang, mungkin ada tersiar di grup-grup teman-teman saudara. Dia adalah seorang yang menolong gereja, menolong kelenteng, menolong masjid. Jadi semua organisasi itu ditolong sama dia. Sehingga pada waktu dia meninggal, semua menangis kehilangan. Padahal dia sudah naik jet pribadi ke Jakarta, ke Dr. Terawan. Akhirnya juga tetap NTP, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita nggak bisa menolak kehendak Tuhan. Jadi di dunia ini, saudara, kita no hiding place. Karena di dunia ini bukanlah rumahku. Dunia ini hanya sementara buat kita. Hanya satu tempat hiding place kita, yaitu Tuhan Yesus. Tempat kita bernaung, tempat kita bersembunyi, tempat adalah kota benteng kita. Oleh karena itu kita harus datang kepada Yesus. Jadi pagi hari ini tema firman Tuhannya adalah Come to Jesus. Datang kepada Yesus. Kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus selalu terbuka tangannya untuk menerima saudara. His arms wide open and pardon you. It is no secret what God can do. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain dia tolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Jadi siapapun saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Jadi dia tangannya selalu terbuka dengan lebar untuk menyambut saudara. Dia pardon you, dia mengampuni saudara. Saudara, kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus? Mari kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 29 sampai 59, 25 sampai 59. Memang ayat ini panjang tapi kita tidak akan membacanya satu demi satu. Di sini topiknya adalah roti hidup. Jadi why come to Jesus? Kenapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Nomor satu, karena Yesus berkata, akulah roti hidup. Karena Yesus adalah roti hidup saudara. Roti yang hidup saudara. Yang turun dari surga. Di dalam ayat ke-35 dikatakan, Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kita harus datang kepada Yesus karena Yesus adalah roti hidup, roti hidup. Kalau kita datang kepada alamat yang tepat, saudara, maka kita tidak akan lapar lagi. Hari-hari ini dunia ini penuh dengan kelaparan rohani dan jasmani. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Yesus itu cukup, sanggup untuk memberikan saudara kehidupan, sanggup untuk mencukupkan segala keperluan saudara. Karena dia adalah roti hidup yang sanggup memberikan roti secara jasmani maupun secara rohani. Seorang bos
Samator. Saudara tahu semua hari-hari ini perusahaan Samator adalah perusahaan yang sangat terkenal sekali. Karena dia mensuplai oksigen yang terbesar di Indonesia. Bukan di Jawa Timur saja, tapi di Indonesia. Dan dia sudah membuat perusahaan yang baru, yang begitu canggih sehingga bisa menghasilkan oksigen yang jumlahnya sangat besar dalam waktu yang cepat. Tetapi dia kehabisan oksigen. Karena telat 6 jam, saudara. Jadi dia waktu itu masuk rumah sakit, satu hari saudara dia masuk rumah sakit, malam itu masuk rumah sakit. Sempat berbicara kepada Dahlan Iskan karena dia sebenarnya mau mengisi seminar, saudara. Tetapi ketika dia mengalami anfal, saudara, hanya waktu 6 jam dia kehabisan napas, saudara, dan akhirnya tidak tertolong. Dia kekurangan oksigen. Saudara, seorang yang mempunyai perusahaan yang menghasilkan oksigen tidak bisa mencukupkan oksigen untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah manusia biasa. Tetapi Tuhan Yesus adalah roti hidup. Dia sanggup untuk mensuplai apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, termasuk kesembuhan ilahi. Ada seorang anak Tuhan yang banyak sekali kesaksian hari-hari ini kita melihat orang-orang biasa, saudara, mereka ditolong Tuhan. Seorang anak Tuhan di mana pada waktu dia sudah kehabisan napas, dia merasa begitu berat napasnya sampai habis, merasa tinggal sedikit sekali napasnya. Dan pada waktu itu dia mengambil cawan, mengambil anggur perjanjian dan roti. Dia mengadakan perjamuan kudus yang mengatakan, Tuhan Yesus, ini roti ini adalah benar-benar tubuhmu dan anggur ini adalah benar-benar darahmu. Aku percaya roti dan anggur ini menyembuhkan aku. Ketika dia selesai mengadakan perjamuan kudus dan minum roti dan makan roti dan minum anggur perjamuan dan darah Kristus, maka dia seketika itu juga sembuh. Saudara, hari-hari ini saya mengingatkan kepada jemaat El Gibor, jangan kita meremehkan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara, kalau setiap awal bulan, saudara, atau mungkin bukan awal bulan, saudara butuh roti, perjamuan kudus dan anggur, saudara bisa datang ke satu sekretariat untuk minta, saudara. Jadi kita harus benar-benar minta Tuhan Yesus membungkus keluarga kita dengan darah Kristus. Karena itu satu-satunya jalan, saudara, supaya kita bisa meneruskan hidup di dunia ini. Ada seorang sahabat saya yang sangat dekat dengan saya. Suatu hari, beberapa hari yang lalu, kira-kira 10 hari yang lalu, dia telepon saya. Dia mengatakan, aku kena COVID. Sejak saat itu saya pagi, siang, sore saya berdoa untuk sahabat saya, saudara. Dan saya dan suatu hari setiap hari saya memantau keadaan dia. Gimana keadaannya? Apakah sudah ada sesak enggak? Penciuman bagaimana? Itu akhirnya segumpal darah yang kental itu keluar. Dan akhirnya dia menjadi lega kembali. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus datang kepada Yesus. Karena Yesus yang adalah roti hidup yang turun dari surga yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus? Coba kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 37, dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ada perkataan yang begitu penting yang kita harus simak pada pagi hari ini. Poin yang kedua, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena dia selalu menolong kita, karena dia tidak pernah menolak kita.
Jadi saudara jangan pikir bahwa oh aku ini banyak dosa, nggak mungkin Tuhan mau tolong aku. Saudara, ketika kita sedang berdosa, Dia mau datang kepada kita, saudara. Tangannya terbuka dan mengampuni saudara dan saya. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi Tuhan selalu menolong saudara, selalu dan selalu. Katakan bersama dengan saya, Tuhan selalu menolongku. Saudara percaya bahwa Dia akan selalu menolong saudara dan saya. Kalau saudara berseru kepada Dia, maka Dia akan menolong. Jadi hari-hari ini banyak kesaksian orang yang sakit COVID, orang yang tertimpa bencana, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang mengalami masalah dalam ekonomi, rumah tangga. Tuhan yang selalu menolong saudara. Karena Dia yang akan mendengar segala cerita hati kita. Juga ada kesaksian saudara orang yang kena COVID. Mungkin saudara semua sudah melihat ya dari video, mungkin Pak Ian pernah siarkan atau saya pernah siarkan. Seorang diberi hikmat oleh Tuhan pada waktu dia nggak bisa napas saudara. Tiba-tiba jalan napas terbuka. Jadi Tuhan itu punya segala macam cara untuk menolong saudara. Jadi Dia bukan punya satu cara saudara atau beberapa cara. Dia punya 1001 macam cara. Dia punya banyak sekali cara untuk menolong kita dengan caranya sendiri. Karena tangannya selalu terbuka untuk menolong kita. Dalam ayat ke-39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan Bapa mengutus kepada Dia, supaya dari semua yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya, supaya jangan ada satu pun yang hilang, jangan ada yang hilang. Dia mau menolong ketika engkau mengalami kesesakan. Dia tidak pernah menolak saudara. Ada seorang kaya raya saudara, mungkin saudara tahu ya, baru-baru ini ada seorang yang bernama Herman Johar. Kalau pada zaman saya, keluarga Johar ini keluarga yang sangat terkenal sekali. Mereka begitu kaya. Mereka adalah, Herman Johar adalah adik pendiri daripada Bogasari. Dan dia begitu kaya, tetapi dia kena COVID. Dan pada waktu itu dia memakai jet pribadinya Anthony Salim untuk ke Mount Elizabeth di Singapura, saudara. Ketika sampai di Mount saudara, dia ditolak, saudara. Dia orang yang kaya, dia memakai jet pribadinya Anthony Salim yang punya hubungan baik dengan Singapura, tetapi dia ditolak. Dan akhirnya Anthony Salim sampai telepon kepada dubes Cina agar bisa minta kepada rumah sakit untuk mengizinkan masuk. Dan akhirnya apa? Diizinkan karena apa? Karena ada yang menjamin, ada yang mereferensikan, akhirnya masuk ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong, saudara. Tetapi kita punya Yesus yang tidak pernah menolak kita. Kalau Moni, saudara, bisa menolak orang yang kaya, bisa menolak orang yang berpengaruh, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Sekalipun kita orang yang tidak terpandang, sekalipun kita orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak datang kepada Dia yang mempunyai semuanya, saudara, yang punya karunia kesembuhan, yang punya
kesembuhan itu saudara, yang punya surga, dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk datang kepada dia. Situasi pandemik ini saudara, Tuhan tuh gampang sekali memberikan pewahyuan demi pewahyuan. Kalau kita menyanyi sedikit saja, masuk hadirat Tuhan, maka air mata itu mengalir saudara. Jadi karena apa? Karena Tuhan itu selalu tersedia untuk saudara dan saya. Mungkin kita bosan di rumah. Pak Ian yang di rumah biasanya suka berkebun. Kemarin minggu mengatakan, lama-lama bosan juga. Saya mengatakan memang bosan. Tetapi inilah akhir zaman. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman kita akan sama seperti zaman Nuh. Nuh pada waktu itu saudara berada di atas kapal perahu bahtera selama 8 bulan, yaitu 244 hari. 244 hari itu di tempat yang terbatas saudara. Kalau saudara masih bisa mobile saudara, keluar, saya masih bisa naik mobil atau sepeda motor, saudara bisa pergi. Tetapi Nuh itu nggak bisa, saudara. Kumpulannya adalah cuman sama keluarganya berdelapan dan bersama dengan banyak sekali hewan-hewan peliharaannya. Saudara melihat keadaan Nuh, dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dia takut, Nuh takut. Benar saudara, Nuh juga takut. Karena apa? Karena di luar itu badai, banjir besar, air bah yang begitu besar. Dia takut, tapi dia berlindung di dalam lembah Tuhan. Sama seperti kita saudara, hari-hari ini kita ada di dalam air bah saudara. Kita ada di dalam pandemik saudara, yang muncaknya saudara. Kita takut itu manusiawi, tetapi jangan ketakutan. Kita bosan, memang bosan saudara. Tetapi carilah Tuhan, maka dia gak pernah bosan dengan saudara. Dia akan selalu menerima saudara dan saya. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan Yesus. Itu poin kedua. Poin ketiga saudara, mengapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Ada di dalam Yohanes 6 ayat 39b. 39b sampai 40. Saya akan membaca dari ayat 39a. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Mengapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Karena pengharapan akan kebangkitan di akhir zaman. Saya percaya hari-hari ini saudara, kita siap atau enggak siap saudara, maka kalau memang sudah waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu pengharapan kita apa saudara? Supaya kita dipanggilkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan kita di akhir zaman, yaitu mengalami rapture. Supaya kita mengalami rapture. Atau kalau kita mati di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Saudara, mengapa kita datang kepada Yesus? Karena kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang membangkitkan kita pada akhir zaman. Percaya bahwa Dia yang akan memberikan kita hidup yang penuh kedamaian. Saudara, saya kemarin mendengar kesaksian dari Bu Victor. Waktu itu saya dalam perjalanan. Saya kurang jelas. Waktu itu Bu Victor menyaksikan bahwa ada yang mimpi, Mika berkata, aku sudah enak di sini. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka tempat kita tuh enak saudara nantinya. Karena di dalam kekekalan, itulah tempat kita saudara. Saudara, kalau merindukan supaya dapat tempat yang enak dalam kerajaan di surga, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Jangan bosan datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya barusan beberapa waktu yang lalu dapat video para pemimpin agama di Timur Tengah
mereka menyikapi apa yang terjadi dengan pandemik corona ini, saudara. Dan mereka berkata, sepakat mengatakan bahwa ini adalah tanda, virus corona ini adalah tanda akhir zaman. Samuel Eliyahu, dia berkata bahwa dengan pandemi ini sebagai tanda bahwa kita harus menghormati Sabat dan sebagai tanda bahwa Mesias akan segera datang. Dan ada seorang ulama dari Timur Tengah yang bernama Ali Reza, dia berkata bahwa melalui pandemik ini Mesias Imam Mahdi akan datang segera di tengah pergolakan dunia ini. Jadi orang-orang yang non-Kristen, mereka semua mengakui bahwa pandemik ini adalah sebagai tanda akhir zaman, di mana Mesias akan segera datang sebagai Imam Mahdi. Oleh karena itu datang kepada Yesus, jangan segan datang kepada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saudara, siapapun kita, saudara, anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, kalau memang waktunya Tuhan memanggil, kita gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi satu hal, saudara, hari-hari ini kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah roti hidup dari surga. Yesus tidak akan menolak kita, kemudian Yesus akan membangkitkan kita dari kematian. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau menjamah setiap jemaat, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau yang menguasai keluarga dan demi keluarga dalam jemaat El Gibor, sehingga kami dipulihkan menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya perjamuan kudus yang kami lakukan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Bapa yang menerimanya Tuhan. Kami percaya akan karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Karena cinta-Mu yang terlalu besar untuk kami Tuhan. Bahkan Kau rela mati bagi kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hatiku, ku nyatakan Kau
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu kami menang, Bapa. karena salibmu Katakan, Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu, melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup, Tuhan. Karena salibmu kami menang, Tuhan. Kami percaya mujizatmu masih ada, Tuhan.
Mujizat-Mu yang menjamah setiap umat-Mu, menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun permasalahan kami pagi hari ini, Kirabararalabas. Mari sembah Dia, sembah Dia. Pagi hari ini sembah Dia. Berikan yang terbaik melalui penyembahan. Mari dimanapun saat ini saudara berada, sembah Dia. Jesus, oh Lord Jesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari biar setiap kita minta ampun untuk segala dosa, segala pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari kita akui di hadapannya. Ampuni kami Bapa, ampuni. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kesalahan, ampuni pelanggaran. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini adalah roti dan anggur biasa. Tapi kami percaya oleh kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Kami mau menerima tubuh dan darah Bapa. Demikian pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami Bapa. Engkau yang membuktikan kasih-Mu atas setiap kami. Engkau disalibkan, mati bagi setiap kami untuk menebus segala dosa dan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa mengingat segala perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus bersama Engkau Tuhan. Kami percaya kami sudah dipersatukan kembali dengan Engkau Tuhan.
Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi. Senang kembali bersama-sama dengan saudara. Saya percaya semua saudara sehat-sehat dimanapun saudara berada. Amin saudara. Memang tetap ada masalah, ya tetap ada masalah. Tetapi kita berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Maka ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, dan ada kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagi. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Dia. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik, dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih pagi hari Tuhan untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu Roh Kudus, juga untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jemaat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat ini jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Kira basi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom. Selamat pagi.